Tuhan, ini minggu yang kedua kita beribadah secara online atau melalui rekaman, tetapi sesuatu yang luar biasa dari kegerakan gereja kita, yang dimana jemaat selalu setia mengiring Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Ini juga sudah 6 minggu kita tidak bisa berkumpul bersama-sama dengan segenap jemaat GBT Jalan Terang Kramat. Kiranya Tuhan akan segera melalukan wabah dari bangsa dan negara kita ini. Kita akan mulai ibadah pada sore malam hari ini. Kita akan memuji pujian hati sebagai hamba, pujian nomor 117. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita ulang dari awal. Ku tak membawa apapun juga. Inilah anak-anak-Mu ya Tuhan, yang begitu menyadari ya Tuhan bahwa dilahirkan ke dunia ini tidak membawa sesuatu apapun juga selain kasih yang daripada Engkau ya Tuhan. Dan akan meninggalkan semua yang tidak pada
Engkau akan membawa setiap anak-anakmu akan turut serta ya Tuhan. Hanya percaya pada Engkau ya Tuhan. Biarlah roh dan kebenaran selalu menyertai kami. Inilah yang ku punya, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya undang pakai berdiri, biarlah musik memuji Tuhan. Setiap kita mari datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kau telah hantarkan setiap kami yang mengikuti ibadah secara live delay ini ke tempat ini tanpa kurang suatu apapun. Meskipun cuaca hujan, tapi kami masih bisa memuji memuliakan nama-Mu, mengucap syukur ya Tuhan atas berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Meskipun keadaan bangsa kami ya Tuhan sedang dilanda wabah ya Tuhan, kami yakin, kami percaya setiap yang percaya padamu akan dilalukan dari wabah ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap tetangga lingkungan kami ya Tuhan. Kau memberkati seperti Kau memberkati kami. Kau juga menjagai setiap mereka ya Tuhan seperti Kau menjagai kami. Haleluya ya Tuhan, haleluya. Syukur bagimu ya Tuhan, haleluya ya Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya. Hati hamba selalu melekat pada setiap kami ya Tuhan. Karena datang kepada Engkau ya Tuhan. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya. Yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemana aku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ya Tuhan, biarlah dalam roh dan kebenaran selalu menyertai dalam setiap kehidupan kami, setiap pelayanan kami, setiap apa yang kami kerjakan ya Tuhan. Biarlah Kau turut campur ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Hatiku percaya
melihat jalanmu, aku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Tuhan, pada malam hari ini, sore hari malam hari ini, kita akan mempersiapkan diri kita menerima taburan firman-Mu. Selidiki setiap hati kami, bajak setiap hati kami, biarlah kami layak menerima taburan firman-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan. Hanya ini yang kami bisa panjatkan dan hadapan Engkau ya Tuhan. Segala ucapan syukur dari setiap kami ya Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami akan menerima taburan firman-Mu. Selidiki setiap hati kami, persiapkan setiap hati kami. Bagi yang menyaksikan secara online maupun yang di sini ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Tuhan berbicara melalui hamba-Mu. Setiap apa yang keluar melalui hamba-Mu adalah impartasi yang daripada Engkau ya Tuhan. Dan biarlah setiap yang mendengar, melihat ya Tuhan, diberkati oleh firman-Mu. Kami yakin, kami percaya ya Tuhan, jika dalam penaburan firman ini ada gangguan-gangguan ya Tuhan, gangguan-gangguan pikiran kami ya Tuhan, Kau konsentrasikan setiap kami ya Tuhan. Jaga, lindungi setiap kami agar kami bisa mendengar seperti Marta ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih, kami menyerahkan kepada Bapak Sawiti yang akan menuturkan firman Tuhan. Salam Bapak Ibu. Mari kita umat GPP Tangerang sudah mengadakan 2 kali ini ya ibadah yang akan disebarkan kepada jemaat-jemaat lain ya. Ini semata-mata bukan kekuatan kita, tapi semata karena anugerah Tuhan yang diberikan kepada saya dan saudara. Amin Bapak Ibu, bahwa saya dan saudara saat ini bukan karena kekuatan saya dan saudara bisa berdiri di tempat ini, bisa ibadah di tempat ini adalah karena kasih Tuhan. Bapak Ibu yang kami kasih dan Tuhan, marilah langsung saja kita buka Alkitab kita ya. Kita membaca dalam Mazmur ya. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mungkin firman Allah ini yang sering kita dengarkan, kita terima ya, tapi kami yakin dan percaya segala suatu firman Allah yang kita dengar dan selalu baik ya. Mari kita baca langsung saja Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku di air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan, bahwa di dalam Mazmur 23 ini, yaitu Tuhan adalah gembala yang baik. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan, pemazmur yaitu Daud mengibaratkan, menggambarkan hubungan manusia dengan Allah seperti gembala dan domba yang digembalakan. Ini merupakan gambaran yang selalu memperhatikan, ya, selalu dipelihara dengan baik. Tidak ada seorang penggembala yang memelihara peternakan dengan semau duit, ya, tapi dia tetap dipelihara dengan baik. Mungkin Bapak Ibu yang kami kasih Tuhan, di sore hari ini Bapak Ibu mungkin sudah ada yang menjadi gembala ternak, gembala sapi, gembala kambing. Mungkin hanya saya. Saya sejak kecil orang tua saya memelihara sapi, ya. Saya ketika pada waktu itu saya perintah oleh ayah saya untuk memelihara lembu, ya. Lembu saya satu hanya dua, ya, dua. Di mana pemeliharaan kita, yaitu sapi kita, sapi saya, tiap pagi pasti saya keluarkan dari kandang, tempatnya kita bersih, ya, dan setelah dibersihkan mungkin sudah agak siang kita membalakan, dan sesudah itu saya pada itu masih sekolah, ya, pulang sekolah mencari rumput untuk makan. Dan ini adalah gambaran bahwa sang gembala itu memelihara ternak. Ini pemazmur Daud, ya, menggambarkan ini antara Allah dan saudara saya, bahwa saya dan saudara dipelihara oleh Tuhan, ya. Saudara tidak hidup sendirian, jadi saudara dan saya dipelihara oleh Tuhan. Gimana, ya? Ayat 1 katakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi seorang gembala pasti mencari makan, memelihara ternaknya dengan baik. Tadi sudah saya katakan bahwa saya pulang dari sekolah pasti mencabit cari rumput untuk makanan, ya. Jadi lembu saya, ternak saya tidak akan kekurangan. Demikian juga saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan pasti dipelihara oleh Tuhan, ya. Yohanes 11, akulah gembala yang baik menyerahkan nyawanya. Ya, ini Bapak Ibu yang kami kasih, gembala saudara Tuhan Yesus, ya, mati di kayu salib hanya satu perkara, mengasihi dombanya, ya. Sebetulnya dombanya sudah berbuat jahat, ya, sudah berdosa, terkutuk, tidak mempunyai kemuliaan lagi, tapi berdosa. Upah dosa adalah neraka kekal. Tapi dia adalah gembala yang baik. Dia menyerahkan nyawa di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Di Bukit Golgota adalah memelihara saya dan saudara. Bapak Ibu yang kami kasih Tuhan. Sekarang ayat yang kedua.
Ia membaringkan aku pada rumput yang hijau. Ya, tidak ada seorang gembala, ya, gembala lembu maupun kambing, kalau dia mengembalakan, ya, ditempatkan pada batu-batu atau yang tidak ada rumputnya, dibaringkan pada rumput yang hijau. Ya, ketika itu saya imbir-imbirkan, namanya orang memelihara itu diimbir-imbirkan, artinya dicarikan rumput yang hijau, ya, biar dia bisa makan dengan kenyang, ya. Demikian juga saya juga dipelihara oleh Tuhan, dan saya juga akan menerima rumput yang hijau, yaitu makan rohani, tidak lain dan tidak bukan adalah firman Allah. Firman Allah itu merupakan rumput yang hijau bagi domba-domba. Saya juga domba-domba Allah. Firman Allah merupakan rumput yang hijau. Firman Allah berkatakan dalam Yohanes 10:9 katakan, ya, Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat dan akan masuk keluar menemukan padang rumput yang hijau. Jadi saya hendak sebagai anak Tuhan, sebagai domba-dombanya Tuhan Yesus, saya keluar rumah, masuk rumah, selalu menemukan padang rumput yang hijau. Kalau saudara lewat Yesus, itulah janji Tuhan. Ya. Janji Tuhan adalah ya amin, tidak mudah-mudahan dan tidak insyaallah. Mari kita baca Wahyu 7 ayat 17. Wahyu 7 ayat 17, demikian firman Tuhan. Sebab anak domba yang di tengah-tengah kata itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Bapak Ibu yang kami kajarkan, siapakah anak domba? Dia adalah Yesus. Dia akan menuntun kita, dia akan membalakan kita kepada kehidupan. Inilah Bapak Ibu, bahwa saya adalah dituntun oleh Tuhan ke dalam jalan kehidupan, bukan kepada kematian, tetapi jalan kehidupan. Inilah Tuhan Yesus, Allah yang saya sembah betul-betul sebagai gembala yang memelihara saudara. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami kasih kabar, ayat yang ketiga di dalam Mazmur tadi. Mazmur ayat yang ketiga, ayat pasal 23 tadi. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun ke jalan yang benar. Bahwa sebagai gembala, pasti ia menyegarkan jiwa oleh domba-domba. Artinya domba itu diberikan tempat yang sejuk, yang enak, ya. Yang sejuk, yang enak, di mana dia bisa beristirahat dengan baik. Kalau gembala, kalau kambing, Bapak Ibu yang kami katakan, tiap malam, tiap tidur, dia pasti enggak ini. Itu menandakan dia merasakan, ya, jiwanya damai, jiwanya sejahtera, dan dia merasakan nikmat. Namanya orang tidur, ya, kambing tidur bisa gayem, itulah sebagai gembala. Pasti senang, merasa dombanya itu adalah
sehat. Dan ia menuntun ke jalan yang benar. Sebagai gembala tidak ada domba itu dituntun ke tempat yang salah. Pasti dituntun ke jalan yang benar. Seperti Tuhan saya dan Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Tiada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi dia adalah memimpin saudara di jalan yang benar. Ayat yang 4, dalam keadaan apapun aku tidak takut. Ya, mari kita baca ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan, saya dan saya menyadari tidak pernah seorang pun yang tidak pernah mengalami kesusahan, penderitaan, yang tekanan, ya pasti tidak ada, ya yang tidak pernah, seperti saya pernah mengalami betapa gelapnya pada waktu tahun 98. Tapi Tuhan ada beserta saya. Tidak takut, saya pun setiap ibadah pada waktu. Tapi Tuhan tetap melihara. Meskipun ya mungkin tetangga tidak senang mengejek atau wah kalah main menderita. Tapi puji Tuhan, Allah mengirimkan orang yang tidak kenal. Sampai dia membikinkan roti sampai bukan saya itu kan pemeliharaan Tuhan, bukan kekuatan saya. Memang secara perasaan saya takut copiak. Anak saya saja tidak mau kuliah sampai S1 karena tahu orang tuanya kalah. Ini puji Tuhan. Tapi Tuhan tetap memelihara saya. Dan tidak hanya itu saja, ya, dia tetap mengetahui ketika saya lewat jalan besar, Tuhan memelihara saya. Umpama saya tidak dipelihara Tuhan, saya mungkin sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu Tuhan. Saya tanya bisa melihat di belakang ada motor enggak ada. Saya putar belok seenak sana, sepena yang kanan tidak ada kan pena, tapi dari belakang tidak tahu-tahu balik itu wencangnya sampai rumahnya Pak Narwan pada waktu itu ketika belum di jalan besar dulu. Ya. Nah, saya berjalan enak saja. Setelah sampai timur stasiun, saya diundang. Saya udah berarti buat. Ya, saya Pak nyuwun pangapunten kula wau tangkep duit turun mboten balik lepas. Coba bayangkan dari perapatan situ mucet hanya itu, puji Tuhan saya capai dengan lemah lembut ada dia. Dan ada lagi Bapak Ibu, ya ketika ibadah persekutuan doa di tempat Kuwalu, saya pulang ya pada waktu itu jembatan di gedangan itu dibangun, ya ada sesek. Saya berangkat ke Bulaya jalan karena pada waktu itu hujan lebat, lebih baik jalan dengan Pak Yodi, ya dengan Pak Yodi pada waktu itu saksinya. Setelah saya pulang ibadah dari persekutuan doa, ya dari Bulaya, saya jalan dulu Pak Yodi ke toilet, mas belakang saya duduk Sawiti, ya tahu pasti banjir, mudah-mudahan belum banjir. Setelah situ wah kemeresek. Saya sudah lewat dengan sesek, saya bilang Bu Sawiti merem, yang penting teko. Karena saya pada berjalan, ya, yang teko. Perasaan saya wah semangat sekali, semangat.
Tapi Tuhan mengingatkan saya, bukan dengan apa jembatannya ketek-ketek, itu suara itu, umpama itu tidak ketek-ketek, pada itu jam 9 malam Pak. Akhirnya kembali. Saya ke Pak Fran pada itu sudah paling sampai SMP dulu. Tadi kembali Pak Fran, akhirnya lewat Dombo sih. Ini Bapak Ibu. Jadi Tuhan tetap melihara saya sebagai anak Tuhan. Ya. Maka dari itu Bapak Ibu yang kami kasih Tuhan, kita tetap di dalam Sang Gembala. Dia Gembala kita. Kita perlu kita sembah, kita puji, kita muliakan. Sebagai anak Tuhan memang banyak tantangan, banyak permasalahan. Tidak usah takut. Demikian juga ini virus corona. Kita hargai pemerintah, kita sebagai warga pemerintah negara Indonesia yang baik. Usaha pemerintah yang luar biasa harus ditaati. Karena pemerintah akan juga didirikan oleh Allah, dipimpin oleh. Kita harus hargai. Ya. Tapi kita dengan corona tidak usah takut. Kalau memang kita mati, ya. Kita mati, ya mati ada firman katakan hidup itu mati ada untung. Kalau kita di dalam Yesus, saya tetap untung. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu tidak usah takut dengan dalam keadaan apapun, dalam terlempar ya, penderitaan apapun tidak usah takut, karena Tuhan beserta. Sang Gembala memelihara saya, dan saya tidak akan dipermalukan. Dan Dia adalah penghiburanku. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudara sebagai anak Tuhan, kita harus berserah kepada Tuhan. Maka dari itu saudara harus selalu dekat kepada Tuhan. Mungkin saat ini saudara dan saya tidak boleh dekat dengan saudara, dengan satu persatu tidak boleh. Tapi kalau dengan Tuhan dekat terus, mari dekat terus. Pada waktu malam hari ambil saat teduh, kalau saat teduh jadi pribadi dengan Tuhan. Ya, saya syukuri, berhubung saya juga mempunyai beban meskipun hanya sebagai mempunyai tanggung jawab hanya sedikit. Kita berserah kepada Tuhan, biar Allah sendiri bekerja. Secara manusia juga saya tidak bisa apa-apa. Saya GPT kalau masih hidup. Padahal saya sebetulnya ya tidak. Tapi ini adalah rencana Tuhan, bukan rencana saya. Dan saya hanya berserah saja. Hanya doa kepada Tuhan, pimpin GPT kamu. Kami serahkan kepadamu. Dan saya akan meletakkan dasar-dasar yang berserah kepada Tuhan, bukan karena kerja dengan saya. Entah nanti kalau sudah corona ini selesai ya, mungkin dengan GPT pusat bagaimana nanti prosesnya, saya bisa biar GPT kami juga maju. Ini Bapak Ibu. Maka dari itu Bapak Ibu ya, dalam keadaan pun Dia adalah penghiburan saya dan saudara. Pada waktu malam kita berserah kepada Tuhan. Karena apa? Kita berhadirat dengan Tuhan itu adalah penghiburan yang luar biasa. Bagaimana? Kalau saya memuji Tuhan, pengertian pujian-pujian yang saya ketahui, saya pujikan berapa pujian, biar hadirat Tuhan hadir pada malam saat itu. Kita sampai bisa berhadirat dengan sehingga betul-betul saya diberi hati yang apa, sehingga terhibur hati saya. Ya, tidak usah takut dengan corona. Selanjutnya Bapak Ibu, ayat kelima, Engkau menyediakan hidangan bagiku. Ya, jadi Bapak Ibu yang kami kasih Tuhan, Tuhan selalu memberkati kita. Kita sebagai anak Tuhan, meskipun secara materi ya hidup pas-pasan, tapi kita harus mengucap syukur dan terima kasih. Dia tetap memelihara bagi saya dan saya, menyediakan hidangan, menyediakan makanan.
Apa makanan? Makan jasmani juga tersedia, makan rohani. Ya, tiap saat sudah ada dari firman Allah. Firman Allah itu merupakan makan rohani saja. Ya, mari kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan engkau mengurapi kepala dengan minyak. Jadi saya dan yang diurapi oleh Tuhan. Diurapi dengan minyak, ya, seantero hidup kita. Biar kita tetap hanya di dalam Tuhan. Dia akan selalu memelihara saya dan Tuhan. Selanjutnya ayat ke-6. Kebaikan kemurahan akan mengikuti, ya, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Ini Bapak Ibu yang kami kasih ke Tuhan, saya sudah sebagai domba-domba Allah yang dipelihara oleh gembala, di mana gembala dia tetap memelihara saya dalam keadaan apapun. Seorang gembala, ya, seorang gembala, dia adalah mempunyai gada, tongkat, itu tidak lain dan tidak bukan adalah firman Allah. Saya sebagai anak Tuhan, firman Allah merupakan gada, ya, merupakan tongkat bagi saya dalam keadaan apapun. Tongkat dan gada Tuhan itu kita gunakan, dan gada ini sebagai gembala digunakan untuk apa? Untuk melawan musuh-musuh kita. Mari firman Allah merupakan kekuatan bagi saya, sebagai tongkat bagi saya. Firman Allah merupakan kekuatan saya. Tanpa firman Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka itu Bapak Ibu yang kami kasih Tuhan, mari dalam keadaan yang demikian ini, ya, keadaan yang ini mendunia ini, ya, baru ini saya juga mengalami, ya, berkumpul saat dengan keluarga tidak boleh dekat-dekat. Ini memang ya rencana Tuhan. Mungkin kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah dekat. Apa, ya, apa persiapan saudara? Kalau Tuhan Yesus akan datang dekat, ini saat ini sudah dekat datang, sudah kan siap, ya, surga siap. Mari kita selalu dekat kepada Tuhan, biar Tuhan tetap memimpin kita, biar kita lebih dekat kepada Tuhan lagi. Mungkin dengan ada kurnia ini, aku penyakit virus corona ini, ya, biar dunia juga tahu, biar semua pemimpin dunia lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mungkin demikian. Nah, bagi anak-anak Tuhan, mari lebih dekat lagi kepada Tuhan, melekat lagi kepada Tuhan, biar Tuhan tetap memelihara hidup saya dan Dara. Dia adalah gembala yang baik, tidak akan menjadikan saya dan Dara akan kering, ya. Ini Bapak Ibu yang kami kasih Tuhan, tidak usah takut, ya. Asal saudara dan saya tetap di dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat itu ada kemenangan, di dalam hadirat itu ada kesembuhan apabila sakit. Di dalam hadirat Tuhan ada kekurangan yang kita tetap tercukupi. Permasalahan apapun, kalau Tuhan hadir, karena Tuhan Maha hadir di dalam keadaan apapun, ya. Kalau kita bersama-sama Tuhan, tenang enggak, ya? Siapakah yang bisa memisahkan kasih Tuhan? Kekurangan, aniaya, telanjang, dan lain-lain. Tidak ada yang bisa, ya. Kita harus lebih dekat, melekat kepada Tuhan. Mungkin firman sedikit ini menjadikan kekuatan bagi saudara, ya, dalam keadaan yang demikian. Saudara tetap mengasihi kita. Mari kita puji, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus.
mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Aku renungkan firman-Mu, renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Kau Yesus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kalau puji hormat kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang mengasihi kami orang berdosa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kembali kami menghadap kehadiran ya Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan yang luar biasa, di mana Engkau masih bahkan kami bisa bersekutu di tempat ini. Tuhan, terima kasih. Ini semata-mata karena kasih kemurahan-Mu. Tuhan, terima kasih kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa memuji Engkau, memuliakan Engkau, lebih mendengar sabda firman-Mu. Tuhan, terima kasih firman Allah yang telah kami dengar pada sore hari ini. Tuhan, kami serahkan kepada-Mu Tuhan, biar firman Allah ini menjadi rema di dalam kehidupan kami, biar kami tetap di dalam Engkau. Tuhan, terima kasih, terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan kepada-Mu Tuhan, jemaat-Mu yang Tuhan kasih di GPT Jam Terang. Kami serahkan kepada-Mu, pimpin semuanya Tuhan, biar GPT Jam Terang tetap eksis dan tetap maju dan maju. Berkati Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini kami tidak bisa menyebut satu persatu Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah beri penghiburan, yang putus asa Tuhan beri akan pengharapan, dan yang dalam kekurangan Tuhan beri kecukupan, dalam kebimbangan Tuhan untuk memberi kepastian. Tuhan, terima kasih, terpuji-puji nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkati anak-anak-Mu, di mana apapun yang terjadi pada saat ini Tuhan, Kau selalu hadir di tempat, di kediaman, di hati anak-anak-Mu. Apa menjadi problem, apa menjadi masalah mereka, Engkau campur tangan. Biar anak-anak-Mu mendesak-Mu dan anak-Mu lebih setia lagi kepada Engkau. Tuhan, terima kasih, terpuji-puji nama-Mu Tuhan.
Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang kami cintai dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan, biar bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Engkau. Berkati Bapak Presiden Jokowi beserta Bapak Ma'ruf Amin, hikmat marifat yang dari Tuhan, biar bisa membawa bangsa kami lebih maju lagi, biar nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga Tuhan, kami serahkan kepada Bapak Menteri. Berkati Bapak Menteri, biar Bapak Menteri bekerja untuk kepentingan, bukan kepentingan pribadi, tapi sebenarnya untuk kepentingan bangsa Indonesia, biar bangsa Indonesia bisa maju lagi, maju dan maju. Dan kami serahkan kepada Tuhan, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, Bapak Kadus, Bapak RW, RT, semuanya kami serahkan padamu Tuhan, biar semua Bapak pemimpin ini takut akan Engkau, mengerjakan pekerjaan sesuai kehendak-Mu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami berdoa Tuhan untuk penyakit virus corona ini Tuhan, kami serahkan kepadamu Tuhan. Engkau sendiri yang maha tahu, Engkau yang maha kuasa Tuhan, apa yang menjadi biar corona ini bisa lekas lenyap Tuhan. Berkati pemimpin bangsa kami, dokter-dokter yang tahu Tuhan, berkati biar dokter tahu apa menjadi obat yang mujarab, sehingga corona ini lekas bisa terhilang dari bangsa Indonesia, lebih terhilang dari dunia ini. Tuhan, terima kasih, terpuji-puji nama-Mu, dan kami serahkan kepadamu Tuhan, pemerintahan kami yang terdekat di Kaliwuluh ini Tuhan, beserta jajarannya juga berkati hikmat manfaat yang Tuhan, biar Bapak Radmin ini diberkati Tuhan, ketakapan, kemampuan untuk membawa rakyat Kaliwuluh lebih maju lagi, dan bisa membawa masyarakat Kaliwuluh lebih tentram lagi, lebih maju, lebih berhasil, sehingga Kaliwuluh menjadi baik. Tuhan, terima kasih, terpuji-puji-Mu. Dan akhir ibadah pada sore hari ini Tuhan, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya malaikat Tuhan menyertai kami, sehingga kami sampai di rumah dengan selamat, dan kami bisa berjumpa dengan keluarga, membawa damai sejahtera. Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu yang kami kasih dan Tuhan, marilah kita pulang di dalam anugerah Allah Bapa, pengasihan Putra dan Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus dari saat ini sampai merata, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Bagi kita yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua.